Pada hari ini Halo Puan berada di Universitas Muhammadiyah Bandung dalam rangka melakukan kegiatan workshop bersama mahasiswa peduli stunting mengolah daun kelor menjadi asupan surat. Kalau biasanya Halo Puan bekerja sama dengan para ibu-ibu untuk melawan stunting, khusus pada kali ini kami melakukan kegiatan edukasi bersama mahasiswa, sehingga kami mengajak IMM Jawa Barat untuk berkolaborasi. Kenapa mahasiswa? Karena Halo Puan menyadari bahwa stunting ini harus ditangani dan dicegah sedini mungkin. Karena itu kami berharap setelah kegiatan edukasi pada hari ini, teman-teman mahasiswa selain bisa mengaplikasikan informasi tersebut kepada diri sendiri untuk mencegah stunting, juga dapat menyebarluaskan informasi dan data mengenai stunting sehingga masa depan Indonesia nantinya angka stunting tidak lagi bertambah dan menciptakan generasi-generasi yang sehat dan cerdas. Usia remaja terutama mahasiswa itu adalah satu tahap menuju usia pernikahan dan berkeluarga, sehingga edukasi yang kita berikan terutama untuk pencegahan stunting ini menjadi penentu karena mereka nanti yang akan menghadapi pernikahan dan berkeluarga. Dan terutama sekarang Indonesia sedang ada di masa bonus demografi di mana jumlah usia produktifnya sangat-sangat banyak. Ini akan yang menjadi penentu Indonesia emas. Dalam konteks permasalahan stunting ini, ketika para remaja dan mahasiswa ini teredukasi tentang apa itu stunting, bagaimana pencegahannya, ini betul-betul akan menjadi tabungan ya, investasi yang sangat berharga bagi Indonesia. Juga diharapkan para mahasiswa ini bisa menjadi agent of change, baik bagi dirinya, keluarganya, juga masyarakat di sekitarnya dalam hal pencegahan stunting. Nah, faktor penyebab stunting ini apa? Ternyata faktor pertama ada infeksi penyakit, dan yang paling besar kan infeksi penyakitnya banyak ya, kalau kemarin COVID, ada diare dan sebagainya. Nah, ternyata yang terbesar itu adalah HIV, AIDS. Karena HIV ini salah satunya bisa ditularkan melalui ibu hamil. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu hamil terjangkit HIV AIDS, nanti si anaknya mengalami infeksi itu. Jangankan untuk tumbuh sehat gitu anak itu, untuk melawan si HIV-nya aja dia harus, si tubuhnya itu harus berperang melawan infeksi. Bagaimana bisa tumbuh sehat gitu? Salah satu masalah nutrisi atau malnutrisi yang dialami remaja saat ini adalah selain obesitas itu adalah anemia. 30% remaja itu mengalami anemia, sehingga ketika melakukan proses reproduksi, hamil, mengandung, melahirkan, itu bisa berpotensi melahirkan atau memunculkan kasus stunting baru. Ya, jadi penting bagi kita untuk mengetahui atau mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang mengandung zat besi sangat tinggi, termasuk kelor. Persoalan stunting adalah persoalan yang sangat krusial bagi bangsa kita. Mengapa? Karena persentase jumlah bayi, anak usia balita yang mengalami stunting masih cukup besar. Di Jawa Barat sendiri angkanya cukup prihatinkan. Program Halo Puan ini seperti yang sudah diketahui merupakan gagasan dari Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Salah satu program utamanya yang tadi kita sudah bahas dari pagi adalah melawan stunting, dan itu sudah dilakukan oleh Ibu Puan semenjak beliau menjadi menteri. Nah, kalau kita bertanya kenapa sih stunting, kenapa Bu Puan juga sangat memfokuskan kepada stunting, seperti tadi Pak Rektor sudah menyampaikan,
Stunting ini adalah masalah nasional yang sangat penting untuk ditangani segera mungkin. Kalau bisa justru kita mencegah supaya angka stunting ini tidak hanya menurun tapi juga tidak bertambah. Kita berharap DPD IMM Jawa Barat bersama komunitas Halo Puan ini coba untuk memberikan semacam pemantik nih untuk kita semua, kalangan intelektual, akademisi, mahasiswa gitu ya, supaya lebih peduli dan lebih perhatian terhadap persoalan-persoalan yang itu akan mempengaruhi masa depan kita. Saya berharap ya workshop tentang pencegahan stunting yang diselenggarakan hari ini akan dapat membuka wawasan para mahasiswa mengenai pentingnya mencegah stunting, karena stunting ini persoalan yang krusial sekali. Kalau tidak kita tangani dengan baik akan terjadi generasi yang tumbuh kembangnya terganggu. Dan hari ini dengan menggunakan daun kelor sebagai salah satu makanan ya untuk meningkatkan asupan gizi, insya Allah tentu saja tidak cukup ya, tapi merupakan satu terobosan dan perlu dikombinasi juga dengan yang lain. Mudah-mudahan persoalan-persoalan stunting yang terkait dengan kemiskinan maupun juga pemahaman ini dapat kita atasi bersama. Terima kasih. Ya, karena memang DPD IMM Jawa Barat sebenarnya juga punya salah satu konsentrasi untuk bagaimana kita melakukan pencegahan gitu, kepada generasi anak muda, khususnya angkatan-angkatan usia 20 tahun ke atas yang nantinya itu akan menjadi seorang ayah atau bapak ataupun juga ibu gitu, untuk mempersiapkan diri supaya tidak mengalami stunting gitu ketika mereka nanti sudah berkeluarga gitu. Ini sebenarnya harus menjadi perhatian semua gitu ya, tidak hanya dari komunitas mahasiswa, pelajar ataupun masyarakat, tapi juga harus ada keterlibatan dari pemerintah untuk bisa memberikan semacam regulasi atau wadah yang lebih besar untuk mempromosikan daun kelor itu sebagai salah satu alternatif gitu ya, untuk mencegah yang namanya stunting. Kami dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Barat, keluarga besar juga dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Barat, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Puan Maharani karena dengan adanya agenda ini sangat membantu kita untuk mencegah yang namanya stunting khususnya di Provinsi Jawa Barat, dan juga Jawa Barat ini penduduknya cukup besar dan juga persoalan stunting cukup tinggi. Jadi kami sangat berharap Bu Puan terus berkomitmen untuk bisa mengawal isu-isu stunting ini, tidak hanya di level Jawa Barat, mungkin juga di level nasional bahkan di internasional. Baik, kalau menurut saya peran mahasiswa untuk mengatasi stunting ini yaitu adalah membantu menyosialisasikan terhadap masyarakat apa yang telah didapat dari pelatihan ini agar informasi terkait stunting tersebar luas. Karena memang di berbagai tempat, khususnya di tempat saya praktek, memang banyak masyarakat yang mengalami pernikahan dini, sehingga mereka menganggap pernikahan dini itu tidak menyebabkan stunting. Padahal tadi dijelaskan selain makanan, ada pernikahan dini pula yang nantinya bisa menyebabkan stunting. Mungkin nyambung juga sama Kang Aji. Mungkin kalau misalkan menurut saya sendiri peran mahasiswa nih ya, mungkin tadi adanya edukasi mungkin Pak, adanya edukasi di mana kalau misalkan sekiranya ada tempat-tempat yang mungkin pelosok, jadi kan mungkin kurangnya teknologi. Nah, jadi peran di sini mahasiswa untuk langsung ke tempat tersebut untuk bisa mengedukasi teman-teman semua di sana, terusnya di masyarakat yang mungkin
dari kampung yang lain mungkin banyak sekali kan daun kelor, tapi tidak tahu cara penggunaannya gitu. Nah mungkin adanya mahasiswa bisa menjelaskan, bisa adanya sosialisasi bahwasannya daun kelor ini salah satu solusi untuk pencegahan dari stunting ini gitu. Pergaulan sangat merajalela sekali, jadi orang-orang itu kurang adanya pemilihan, memilah-memilih antara kita harus gabung di kalangan mana ataupun di kalangan mana gitu. Jadi mereka masih free gitu kan, masih free, yang dimana tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Kalau menurut saya selain pergaulan tentu kepada pola makan, karena apalagi sekarang ini lagi viral-viralnya makanan yang enak dan estetik ketimbang makanan yang sehat dan bergizi. Nah, iya. Sehingga ini salah satu penyebab besar kenapa kaum muda banyak yang mengalami stunting. Untuk Ibu Puan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mengedukasi tentang stunting, khususnya bagi remaja-remaja di Indonesia yang memang sekarang banyak mengalami stunting. Dan nanti agar kami bisa sosialisasikan terhadap masyarakat-masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi stunting. Ya baik, terima kasih pula terhadap Ibu yang telah mengadakan kegiatan ini yang terus di kampus kami. Itu sangat apresiasi banget gitu kan terhadap Ibu. Nah mungkin kedepannya kami harap kami sebagai mahasiswa ataupun sebagai remaja adanya tindak lanjut gitu. Jadi tidak hanya kita melakukan edukasi bahkan sosialisasi di kampus sekitar, tetapi saya harapkan semoga kedepannya bisa mendampingi mahasiswa untuk bisa mendatangkan terhadap ke tempat-tempat yang mungkin kurang terjangkau mungkin ya, ataupun kurangnya teknologi gitu, sehingga kita sendiri dan mungkin dari pihak Ibu Puan bisa langsung terjun ke lapangan untuk melaksanakan sosialisasi gitu. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fitriani Sendara dari asal Prodi Bioteknologi 19. Oke, kesan-kesannya mengikuti acara ini, kesannya rame banget ya, menambah ilmu, menambah pengetahuan kita tentang cara mencegah stunting dan obesitas dan lain sebagainya. Terus pesannya semoga sering-sering aja gitu, apalagi sekarang udah banyak banget tingkat stunting yang tinggi, jadi harus lebih banyak edukasi kepada masyarakat. Itu juga penemuan baru ya Kak, baru tahu gitu ternyata daun kelor yang biasa tumbuh bisa di mana aja, bisa dimanfaatkan untuk kita mencegah stunting dan obesitas. Itu bagus banget sih, nanti saya coba di rumah. Ibu Puan semangat menjadi pejuang perempuan. Kalau dari saya pribadi, saya jadi lebih tahu nih tentang stunting itu apa sih, terus kayak gimana sih keadaan stunting di Indonesia tuh tingkatnya dan lain sebagainya. Terus gimana sih cara untuk kita mencegahnya seperti apa kayak gitu. Pokoknya banyak banget info-info baru yang aku dapat di seminar kali ini. Bener banget, dari pribadi saya sendiri juga seperti itu ya. Saya jadi lebih mengenal stunting itu apa, dan rata-rata kan stunting belum terlalu terkenal ya di sini gitu. Jadi di sini saya bisa dapat stunting itu apa. Terus ini tadi juga sempat membahas tentang daun kelor seperti itu. Kalau dari saya tadi banyak sekali materi, selain dari stunting juga tadi ada obesitas. Itu bisa bikin saya mempengaruhi merubah pola makan saya gitu untuk menghindari obesitas dan stunting. Mungkin karena sekarang lagi bergerak di tentang pensosialisasian tentang stunting, lebih semangat lagi untuk bisa mengedukasi para warga-warga sekitar gitu ya, terkait seberapa pentingnya sih stunting itu gitu. Karena memang betul untuk ilmu tentang stunting itu masih sangat minim sekali diketahui gitu. Dan sangat penting. Iya, apalagi untuk ibu-ibu yang tengah mengandung gitu kan, udah menyusui Pasangan-pasangan muda. Nah, gitu. pasangan muda. Seperti itu. Sudah diwakilkan oleh teman saya. Halo Puan, bergerak bersama warga. Universitas Muhammadiyah Bandung. Halo Puan.